Yuho mendengar cerita Lian Huang dengan serius sebelum kemudian menawarkan kepada sang penguasa rumput biru perak apabila percaya kepadanya untuk membawa garis keturunan rumput biru perak terkuat yang dia miliki ke mata air Yin dan Yang sebagai harta alam langka dengan esensi kehidupan padat sehingga dapat meningkatkan kekuatan monster roh jenis tumbuhan. Apabila penerus rumput biru perak ini dibawa ke sana, maka dalam beberapa generasi darahnya akan tersucikan, bahkan tidak menutup kemungkinan akan lahir seorang kaisar rumput biru perak yang baru. Pernyataan Yuho didukung penuh oleh Bai Jio selaku akamsi di mata air Yin dan Yang, sehingga membuat Lian Huang pun pada akhirnya percaya dan menerima tawaran Yuho sebagai ganti kesediaannya untuk menolong Tangya. Wutong hampir saja jingkrak-jingkrak kesenangan mendengar Lian Huang bersedia ikut dengan mereka dan langsung mengajak Yuho untuk mempercepat perjalanan mereka kembali ke Akademi Shrek. Sementara itu, kita pindah dulu yuk ke kota Tianhai atau manalah ya, pokoknya yang lokasinya itu tuh masih dekat dengan hutan tempat Yuho berada. Kita anggap aja kota Tianhai ya. Kota Tianhai sekarang dipenuhi dengan energi kegelapan padat karena sekte Roh Kudus yang dipimpin oleh Gai Yin sedang menyelenggarakan pesta tumbil besar-besaran. Kalau kelupaan, Gai Yin adalah musuh Akademi Shrek di turnamen Master Roh tingkat lanjut yang adiknya dilumpuhkan oleh Wutong itu. Masih ingat kan? Gai Yin sedang OTW mencari tumbil dari warga kota termasuk bayi-bayi yang baru lahir. Tapi tiba-tiba tiba-tiba saja tombak emas jatuh dari langit dan langsung memunikan energi kegelapan padat yang menyelimuti kota, di mana pemilik dari tombak itu tidak lain dan tidak bukan adalah Tang Wutong. Iya, Yuho dan Wutong yang awalnya mau buru-buru OTW balik ke Akademi Shrek tidak dapat menahan diri untuk melipir sejenak setelah melihat pesta tumbil mengerikan yang diselenggarakan oleh Sekte Roh Kudus. Mereka juga tidak menyangka bahwa mantan musuh mereka di arena pertandingan sekarang benar-benar bergabung dengan Sekte Roh Kudus, dan oleh karena itulah baik Yuho maupun Wutong tidak mau memberikan Gai Yin kesempatan lain untuk menikmati hidup lebih lama. Gai Yin pun dibuat terkejut melihat orang yang sangat dia benci tiba-tiba muncul, dan munculnya pun sebagai seorang master dunia roh level 90-an, Mamamsia. Namun sekalipun Wutong sudah menjadi seorang master dunia roh, kebencian Gai Yin sama sekali tidak berkurang, malah semakin padat karena dengan dukungan Sekte Roh Kudus dia pasti dapat membalaskan dendam adiknya. Kakek geng kelelawar yang luar biasa awet muda juga turut emosi ketika mendengar bahwa orang yang telah membuat adek merenjang nyawa muncul dan langsung menyerang ke arah Wutong, meskipun pada akhirnya dialah yang lebih dulu dilenyapkan oleh sang Dewi Kupu-Kupu Cahaya. Gai Yin auto terbagung-bagung melihat kakeknya meninggoy begitu saja dan tidak dapat menahan keringat dingin mengalir di tubuhnya ketika menyaksikan secara langsung betapa ngerinya kekuatan seorang Doluo. Yang lebih buruk, Wutong tidaklah bergerak sendirian dan ada Yuho yang jelas juga bukan seorang lawan muda. Di pojokan sedemikian rupa membuat Gai Yin tidak punya pilihan kecuali menggunakan kekuatan yang dipinjamkan oleh Sekte Roh Kudus. 6 pisau menembus tubuhnya secara bersamaan, di mana pisau-pisau itu mengandung kekuatan gelap yang mampu meningkatkan kekuatannya secara instan. Tidak menunggu lama, para tumbil yang seharusnya dipersembahkan untuk garis depan perang kembali bangkit dan menyerang ke arah Yuho. Sementara pisau kegelapan membuat tubuh Gai Yin membengkak beberapa kali lipat sebelum akhirnya berubah menjadi kelelawar raksasa yang menyerbu ke arah Wutong. Tapi ternyata baik Gai Yin maupun para tumbil tetap tidak mampu membuat apa-apa kepada Wutong, dan seluruhnya langsung dilenyapkan tanpa tersisa satu orang pun. Sekarang yang tersisa di kota Tianhai hanyalah para calon tumbil yang berhasil diselamatkan oleh Wutong, dan membuat dua sejoli itu benar-benar tidak habis pikir dengan kekejaman Su Tianran yang rela mengorbankan rakyatnya sebagai makanan Sekte Roh Kudus. Namun tanpa diduga-duga warga kota yang telah diselamatkan itu malah mulai menghujat Yuho dan Wutong, berkata bahwa mereka lebih baik dijadikan tumbil dari
daripada diselamatkan oleh Akademi Shrek. Di sini Yuho dan Wutong akhirnya paham maksud Haiseto tentang kerusakan Kekaisaran Ryu yang telah sampai pada akarnya dan tidak punya pilihan kecuali bergegas pergi dari sana. 刚才听明玉宗的人说过， Oke, sekarang kita move on ke Papalion Dewa Laut yang sedang dipenuhi dengan kesuraman akibat dari pasukan besar Kekaisaran Ryu yang tiba-tiba saja berpindah haluan menuju kota Shrek. Meskipun tidak tahu apa yang sebenarnya direncanakan oleh Kekaisaran Ryu, Xuan Yi tidak bisa berbuat apa-apa kecuali meminta seluruh pasukan Akademi Shrek untuk bersiap menyongsong perang besar. Seluruh murid-murid Akademi termasuk murid senior seperti Dai Huabin dan Zulu bergerak cepat menuju gerbang kota Shrek. Sementara Sising sebagai pemimpin kota Shrek juga mulai mengerahkan sejumlah besar alat pembimbing roh pertahanan yang dikembangkan oleh Sekte Eta demi memastikan bahwa kota berada dalam mode pertahanan tertinggi ketika musuh tiba nanti. 气氛不对。 Pada waktu yang sama, Yuho yang baru saja memasuki area perbatasan kota Shrek langsung merasakan ada aura aneh yang menyelimuti kota dan tanpa pikir panjang segera menerawang dengan mata asyuranya hanya untuk menemukan bahwa kota monster itu telah dikelilingi oleh pasukan Kekaisaran Ryu. Hal ini jelas saja membuat Yuho emosi jiwa dan dia benar-benar tidak akan memaafkan Juji karena sudah menyentuh kota Shrek. Tapi ketika seluruh pasukan Akademi Shrek sudah berpikir bahwa peperangan akan segera pecah, Juji justru menembakkan beberapa meriam komunikasi yang berisi pesan permintaan kepada Akademi Shrek untuk menyerahkan Yuho dalam 10 hari apabila tidak ingin peperangan pecah. 学了， Tepat setelah pesan diterima, orang yang menjadi intisari dari pesan berkedip muncul di samping Xuan Yi sambil menggali informasi tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Yuho jelas bertinyi-tinyi karena dia belum menduga rencana Kekaisaran Ryu untuk menyerang Akademi Shrek, namun setelah mendengar kejatuhan Kekaisaran Tianhun, segala hal menjadi lebih jelas untuknya. Xuan Yi mengajak seluruh petinggi Pavilion Dewa Laut untuk berkumpul membicarakan situasi terkini dan baru mendapatkan informasi tentang penyerangan yang Yuho lakukan pada kota-kota belakang garis pertahanan Kekaisaran Ryu. Berbaliknya, pasukan utama Kekaisaran Ryu juga pasti disebabkan karena hal ini, yang sebenarnya cukup membuat Yuho terkejut karena tidak menyangka pembalasan Su Tianran datang begitu cepat. 越小儿。 Xianling Er tampak begitu marah memahami fakta bahwa Kekaisaran Ryu benar-benar berani menyentuh mereka secara langsung dan Yuho buru-buru menenangkan dekan Departemen Alat Pembimbing Roh Akademi Shrek tersebut karena menurut hematnya Kekaisaran Matahari Bulan tetap tidak akan melangsungkan serangan dengan gegabah. Hal ini disebabkan karena yang memimpin pasukan utama Kekaisaran bukanlah Su Tianran melainkan Juji yang juga merupakan mantan kakak kelasnya di Aula Mingde. Yuho mengenal Juji dengan cukup baik, termasuk juga kecerdasannya dalam menyusun strategi militer yang luar biasa. Berdasarkan penilaian itu, Yuho hampir 100% kalau Juji tidak akan mungkin rela mengorbankan begitu banyak pasukan untuk bertarung habis-habisan melawan Akademi Shrek. 是我在。 Pernyataan Yuho memang logis dan satu-satunya alasan Kekaisaran Ryu berbalik menyerang Akademi Shrek hanyalah demi menawan Yuho. Sayangnya kesimpulan itu juga agak tidak masuk akal bagi Yuho karena hubungannya dengan Juji sudah putus. Dia baru saja menyerang kota-kota di pedalaman Kekaisaran Ryu dan mustahil permaisuri Matahari Bulan itu bisa mengetahui kalau dia sudah kembali ke Akademi. Namun terlepas dari apapun tuntutan Juji dalam pesan berkembang api itu, Yuho justru lebih fokus pada jangka waktu 10 hari yang diberikan, di mana waktu tersebut cukup panjang bagi mereka untuk meminta bantuan dari Kekaisaran Xinglo maupun Kekaisaran Doli. Tentu saja hal ini bukanlah sesuatu yang kebetulan dan kalau Yuho tidak salah duga, tujuan Juji mengirim pesan ancaman memanglah untuk memancing bala bantuan. 围点打援， Menurut Yuho, setelah menundukkan Kekaisaran Tianhun, maka garis peperangan menjadi terlalu panjang sehingga akan sulit bagi Kekaisaran Ryu untuk menaklukkan dua kekaisaran besar yang tersisa. Sebaliknya, dengan mengepung Akademi Shrek yang memang memiliki hubungan dengan dua kekaisaran lain akan memaksa pasukan dua kekaisaran untuk memberikan bantuan. Dan tepat ketika itulah Kekaisaran Ryu akan menghancurkan seluruh penguasa lama benua Doluo sekaligus. Seluruh tetua Papilion Dewa Laut langsung dibuat
sangat bengong mendengar analisa Yuho karena pemikiran itu sama sekali tidak terlintas dalam otak mereka. Kalau saja Yuho tidak mengungkapkan pemikirannya, bisa jadi para tetua bahkan Xuan Yi telah mengirimkan pesan permohonan bantuan pada dua kekaisaran sesuai keinginan Juzi. 生力量全部歼灭。 Oleh karena itulah menurut Yuho sekarang mereka justru harus mengirim pesan pada dua kekaisaran untuk memperkuat pertahanan diri masing-masing. Meskipun pemikiran ini juga menuai pertentangan dari beberapa tetua yang tidak mau berjudi karena khawatir Juji benar-benar akan menyerang mereka. Song Yunji berusaha mencari jalan tengah dengan bertanya kepada Xuan Yi tentang kemungkinan hutan pertarungan bintang untuk memberi mereka bantuan. Namun kepala Akademi Shrek itu hanya bisa menghela napas lelah karena dia meyakini kalau di Tian justru akan sangat menikmati pertarungan habis-habisan antara ras manusia. Menurut Xuan Yi, hutan pertarungan bintang bukan merupakan bala bantuan yang tepat dan dibanding mengharap bala bantuan dia memilih untuk mengerahkan 100.000 pasukan untuk bersiap. 嘉江城防尽快。 Karena pertemuan tertua Pavilion Dewa Laut sudah selesai, ini saatnya Yuho lanjut ke masalah penting lain, yaitu mempertemukan Lion Huang dengan Tang Ya yang kondisinya sudah semakin buruk hari ke hari. Bebe membopong tubuh lemah Tang Ya untuk menemui Lion Huang, sementara Yuho menjelaskan bahwa kakak seniornya itu juga sudah bersumpah untuk tidak pernah membunuh monster roh kecuali dia diserang lebih dulu. Lion Huang mangut-mangut seolah memahami bahwa seluruh ahli muda-mudi ini bukanlah musuh ras monster roh, dan karena itulah dia bersedia memberikan bantuan. Sementara itu di camp militer Kekaisaran Ryu, Juji sedang bersantai menunggu update terbaru dari strategi yang telah dia lancarkan ketika tiba-tiba saja Zhong Liu menerobos masuk dan mempertanyakan strateginya. 何时进攻史莱克？ Ketua Sekte Roh Kudus itu berharap mereka bisa menyerang Akademi Shrek secepat mungkin. Toh mereka memiliki lebih dari cukup pasukan untuk meluluhlantahkan Akademi Shrek dalam sekali serang. Menurut perhitungan mereka, Akademi Shrek paling banter hanya memiliki 100.000 pasukan. Sementara mereka membawa 800.000 pasukan ditambah Legion Master Pembimbing Roh yang sudah berkali-kali lipat kekuatannya. Namun Juji sama sekali tidak memikirkan hal serupa karena Marsekal Agung Kekaisaran Ryu itu berpikir bahwa sekalipun mereka masih unggul, harga yang dibayar untuk pertarungan hidup mati dengan Akademi Shrek masih terlalu besar. Lebih dari itu, Juji juga masih sangsi atas kekuatan sejati Akademi Shrek dan tujuan aslinya memang bukanlah melakukan pertarungan habis-habisan. 而是他们的援军。 Oke, sekarang kita pindah lagi ke Akademi Shrek di mana Wutong mengingatkan Yuho tentang pesan Muon kepada mereka, di mana mantan kepala Akademi Shrek itu berharap mereka berdua sebagai murid terakhirnya dapat menjadi tulang punggung Akademi di masa depan. Yuho mengangguk paham seolah masih mengingat jelas pesan-pesan terakhir gurunya, sekaligus juga menyadari bahwa serangan beruntun yang dia lakukan pada kota-kota di Kekaisaran Ryu tidak mempengaruhi garis pertempuran secara langsung. Meski demikian, Wutong percaya kepada Yuho pasti dapat mewujudkan harapan Muon karena pemuda itu adalah satu-satunya prajurit tunggal ekstrim yang dibina dengan seluruh kekuatan Akademi Shrek. Yuho tersenyum mendengar kata-kata Wutong, mulai menyusun beberapa strategi lanjutan dan berjanji akan mengakhiri perang apapun yang terjadi. 我要凝聚第二回合。 Episode kali ini langsung diawali dengan prosesi penyembuhan Tang Ya yang akan segera dimulai dengan bantuan Lion Huang. Tang Ya sudah terbangun dari tidur panjangnya dan segera menatap Bebe penuh arti setelah mengetahui apa yang akan segera terjadi. Bebe juga menatap Tang Ya dengan ekspresi menenangkan seolah berharap kekasihnya dapat melewati semua prosesi pembangkitan roh pelindung ini setenang dan selancar harapannya. Tang Ya ikut tersenyum melihat ekspresi Bebe sebelum kemudian mengambil posisi lotus seolah mempersilahkan Lion Huang untuk memulai prosesi pembangkitan. Tanpa menunggu lebih lama, Lion Huang segera mengerahkan esensi kehidupan dari sulur-sulur biru peraknya dan Tang Ya harus menyerap esensi kehidupan itu untuk memulihkan roh pelindungnya.
Yuho yang juga turut membantu proses pemulihan dengan teknik Suan Tiangong merasakan bagaimana roh pelindung Tangya menjadi semakin tidak stabil dan apabila ketua sekte Tang itu terus melahap esensi kehidupan dengan terlalu cepat, maka hal itu justru bisa membuat wujud asli roh pelindungnya sendiri hancur. Bebe auto panik mendengar perkataan Yuho dan karena itulah tanpa pikir panjang dia juga ikut menyumbangkan kekuatan roh pelindung naga suci cahaya miliknya untuk menstabilkan roh pelindung Tangya. Karena naga dianggap sebagai leluhur segala jenis roh pelindung, kekuatan Bebe memang senyata-nyatanya mampu mempengaruhi dan membuat roh pelindung Tangya menjadi lebih stabil, sekalipun rumput biru perak merupakan roh pelindung tipe tanaman. Awalnya Lain Huang berpikir bahwa berkat dukungan naga suci cahaya, rumput biru perak Tangya menjadi sangat mudah menyerap esensi kehidupannya. Namun setelah prosesi pembangkitan hampir selesai, Lain Huang baru sadar bahwa rumput biru perak Tangya sebenar-benarnya memiliki garis keturunan bangsawan rumput biru perak murni. Dan karena itulah roh pelindung ketua sekte Tang itu benar-benar berevolusi menjadi kaisar biru perak. Yuho mengucapkan terima kasih atas bantuan Lain Huang ketika kemudian kaisar rumput biru perak yang sudah hampir mencapai akhir hidupnya itu secara mengejutkan justru meminta Yuho untuk melakukan ritual penyatuan roh jiwa antara dirinya dengan Tangya. Karena ritual penyatuan roh jiwa ini bahkan diinisiasi secara langsung oleh si monster roh, Yuho sama sekali tidak mengalami kesulitan yang berarti selama memimpin ritual dan tidak membutuhkan waktu lama sampai kaisar biru perak berusia 190.000 tahun tersebut benar-benar resmi menjadi roh jiwa Tangya. Yuho mengabarkan bahwa saat ini Tangya sudah pulih sepenuhnya, bahkan menjadi jauh lebih kuat karena sukses menyatu dengan Lain Huang sebagai roh jiwanya. Bebe tidak bisa berkiti lebih banyak ketika mendengar kabar luar biasa baik dari Yuho tersebut dan hanya bisa mengucapkan Alhamdulillah ketika mengikrarkan bahwa saat ini Yuho memiliki kuasa penuh atas hidupnya. 就是你的了，大师兄。 Yuho buru-buru menghentikan Bebe karena dia tidak akan pernah menjadi seperti ini kalau bukan karena Bebe dan Tangya yang menyelamatkannya di masa lalu. Selesai dengan pembangkitan roh pelindung Tangya, Wutong dan Bebe berencana untuk segera berangkat menuju ke Kekaisaran Xinglo dan Doling untuk menyampaikan pesan Yuho di mana meskipun Susansi sudah menawarkan diri untuk menggantikan Bebe, PLT ketua sekte Tang itu tetap ingin menjalankan tugasnya secara pribadi. Sementara itu, Zhongliwu masih tidak henti-hentinya mendesak Juji untuk menyerang Akademi Shrek sampai permaisuri Kekaisaran Ryu itu empet dan meminta Zhongliwu protes langsung kepada Su Tianran kalau memang tidak merasa puas dengan kepemimpinannya atau kamu tekoplok. 好好自为之。 Sementara itu, surat berisi update situasi medan perang terkini dari Juji sudah diterima oleh Su Tianran dan membuat Kaisar Matahari Bulan itu tidak dapat menyembunyikan antusiasmenya setelah mengetahui seperti apa strategi perang yang istrinya lancarkan. Harus diakui bahwa Juji yang memimpin langsung pasukan militer membuatnya begitu lega dan karena itulah tanpa banyak babi bu, Su Tianran mengumandangkan perintah pada pasukan garis depan bahwa mulai sekarang setiap keputusan perang seluruhnya benar-benar akan berada di tangan Juji. Oke, sekarang kita balik lagi ke kota Shrek, tepatnya ke Lautan Kesadaran Yuho yang sedang menyelenggarakan konferensi dengan 6 roh jiwanya, di mana konferensi ini diadakan tidak lain adalah untuk membahas rencana Yuho memadatkan inti roh keduanya. 对得起你们的追随吗？这个羡慕。不冒这个险， Awalnya roh-roh jiwa Yuho sedikit tidak yakin dengan rencana tuan jiwa mereka karena pemadatan inti roh kedua dengan metode penyatuan yin dan yang merupakan sebuah proses yang sangat sulit. Begitu sulitnya proses ini sampai monster roh tingkat tinggi sekelas Sunu pun pernah gagal melakukannya. Dan hal itu membuat sang penguasa kutub utara harus mengulang kultivasinya dari bentuk embrio. Meski demikian Yuho sejak awal memang bukanlah orang yang takut mengambil resiko karena apabila dia terlalu banyak gentar dalam menjalani hidup, maka dia bukanlah manusia yang pantas mendapatkan kesetiaan roh jiwanya. Mendengar itu, Tian mengauto membusungkan danda bangga seolah menunjukkan betapa dia memang telah menemukan manusia yang tepat untuk menjadi tuan jiwanya. 你们助我将魂力凝聚于躯。
Setelah sebelumnya membagi tugas di mana Sunu, Bingbing, Bajio, dan Xiaobai akan membantunya mengumpulkan kekuatan di tulang roh batang tubuh, sementara Tianmeng dan Lia akan fokus menstabilkan lautan kesadaran serta kekuatan spiritual inti roh pertama. Yuho pun segera mengambil posisi lotus dan memulai pembentukan inti roh kedua yang akan menjadi titik balik kultivasinya. Yuho dapat merasakan bagaimana inti roh pertama sudah langsung menarik kekuatan inti roh kedua yang baru terbentuk, di mana kondisi ini harus segera dihentikan sebelum inti roh keduanya layu sebelum berkembang. Tianmeng meminta Yuho untuk memutar inti roh keduanya berlawanan dengan inti roh pertama karena hanya dengan cara itulah kedua inti roh dapat berputar bersama-sama dengan selaras. 宝体而亡都是轻的，避免魂力被第一回合牵引。 Sementara Yuho dan 6 roh jiwanya bekerja keras untuk memadatkan inti roh keduanya, Susansi dan Jiang Nanan yang sedang berjaga di luar dikejutkan oleh kemunculan Xian Lin dan segera menjelaskan kepada dekan Departemen Alat Pembimbing Roh tersebut bahwa Yuho sedang menjalani retreat penting untuk menerobos level 90. Penjelasan itu membuat Xian Lin justru menjadi semakin panik dan bergegas mengabarkan apa yang sedang terjadi kepada Xuan Yi. Xuan Yi yang juga berpikir bahwa situasi Yuho benar-benar sangat kritis juga tanpa pikir panjang, langsung datang dan berkata bahwa dia akan menjaga Yuho secara pribadi, sementara Xian Lin dapat memimpin akademi untuk mempersiapkan perang. Nah, baru saja Xian Lin pamit undur diri, Xuan Yi dibuat ketar-ketir bukan kepalang ketika merasakan fluktuasi energi dahsyat meletus dari dalam ruangan kultivasi Yuho dan menduga bahwa pemuda itu pasti mengalami hambatan besar di tengah retreatnya. Dan benar saja apa yang dipikirkan oleh Xuan Yi karena sekarang lautan kesadaran Yuho terancam runtuh saking kuatnya pertentangan antara inti roh pertama dengan inti roh keduanya yang sudah separuh proses terbentuk. Pada momen itu baik Yuho maupun keenam roh jiwa miliknya sama-sama mengalami serangan balik yang dahsyat. Bahkan samar-samar pemilik mata Ashura itu dapat merasakan kalau kesadaran spiritualnya nyaris hilang sepenuhnya. Hingga tiba-tiba tiba-tiba saja iklan. Kalau iklan tuh munculnya dari sana ya guys ya, sama si YouTube-nya, bukan Cakra Diva yang bikin, bukan, apalagi sampai berjam-jam itu yang kalian di komen-komen itu ya. Ya kalau misal ada iklan berjam-jam ya nggak tahu atuh ya. Cakra Diva juga teuing atuh ya, semoga aja kalian dikasih rezeki yang banyak, itu bisa YouTube Premium gitu, jadi nontonnya nanti nggak ada iklan ya, amin. Nah, di momen kritis itulah kekuatan lain yang tak kalah dahsyat dengan gelombang penghancur di dalam lautan kesadaran Yuho meletus, di mana kekuatan itu tidak lain dan tidak bukan adalah mirip guru Yuho alias sang naga suci cahaya Mu'en. Yuho dapat mendengar jelas suara Mu'en yang memuji pilihan Yuho untuk memilih jalan kultivasi yang paling sulit namun juga paling menjanjikan kejayaan apabila mampu melewatinya. Mu'en tahu benar betapa tinggi tingkat kesulitan memadatkan dua inti roh dengan metode yin dan yang bagi seorang manusia, dan karena itulah kali ini dia akan memberikan Yuho beberapa petunjuk yang dapat membantu muridnya untuk melewati kesulitan tersebut. Mu'en mulai menyandungkan syair berisi petunjuk bagi Yuho yang pada intinya meminta muridnya untuk menemukan jalan tengah yang seimbang seperti hendak menaiki tangga menuju gunung tertinggi. Baru setelah menerima petunjuk Mu'en itulah Yuho mendapatkan pemahaman yang utuh dari metode yin dan yang sebelum segera memberikan instruksi kepada keenam roh jiwanya yang masih pada bengek di luar sana. Yuho meminta kelompok 4 roh jiwa untuk mengalirkan es ekstrim menuju inti roh kedua, dan sementara Lia terus bernyanyi untuk menstabilkan lautan kesadaran, Tianmeng akan membantunya mengalirkan kekuatan spiritual gelo-geloan menuju inti roh pertamanya. Dengan bimbingan Mu'en dan pergerakan cepat itulah akhirnya Yuho dapat menstabilkan dua inti rohnya untuk sementara.
Tepat setelah Yuho menstabilkan dua inti rohnya untuk sementara waktu, sayup-sayup suara Mu'an kembali terdengar dan pada waktu itulah Yuho dapat melihat penampakan Mu'an sekali lagi setelah bertahun-tahun gurunya telah berpulang. Yuho tidak mengerti kenapa ada sisa kesadaran Mu'an di dalam dirinya dan ketika itulah sang naga suci cahaya mulai menyinggung tentang pil naga yang menyimpan jejak kesadarannya. Mu'an mengalunkan cerita panjang tentang masa mudanya ketika dia mengarungi dunia dan bertemu dengan naga jahat yang tanpa pikir panjang langsung menyerangnya. Kalau orang biasa mungkin tidak akan bertahan di bawah penyerangan barbar naga jahat, namun sebagai Doluo naga suci cahaya, Mu'an memiliki cukup kekuatan untuk melawan naga jahat tersebut. Setelah terlibat pertempuran intens dengan naga jahat selama berhari-hari, Mu'an berpikir bahwa baku hantam ini harus segera diakhiri. Dan dengan kekuatan naga suci cahaya, kepala Akademi Shrek terdahulu itu pun berhasil membuat naga jahat menelan pahitnya kekalahan. Tepat setelah kekalahannya, tubuh naga jahat langsung runtuh dan hanya menyisakan pil naga yang secara tidak terduga justru menyimpan hampir seluruh esensi kehidupan naga jahat tersebut. Mu'an menghabiskan waktu 100 tahun yang panjang untuk menekan pil naga dalam tubuhnya sampai akhirnya berhasil meredam sifat naga jahat yang sangat keras kepala. Nah, seperti yang sudah pernah Yuho dengar, beberapa tahun kemudian dia terlibat pertarungan berdarah dengan Dubushi yang membuatnya terluka parah sampai nyaris kehilangan nyawa. Karena kondisinya yang begitu buruk, Mu'an pun mengambil jalan terakhir dengan menyerap pil naga dan dengan berharap bahwa esensi kehidupan yang tersimpan di dalamnya mampu membuatnya pulih. Namun ternyata keputusan itu justru pilihan terburuk yang bisa dia ambil karena sifat keras naga jahat yang terkubur dalam, di mana ketika tubuhnya melemah, naga jahat itu kembali berusaha bangkit dan meletuskan kekuatan di dalam tubuhnya. Letusan kekuatan naga jahat itulah yang membuat pondasi roh Mu'an hancur dan membuat tubuh fisiknya menua dengan cepat. Mu'an sadar benar bahwa mulai momen itulah hidupnya tidak akan lama lagi. Dan karena itulah dia tidak memiliki pilihan kecuali itulah menitipkan pil naga pada Long Xiaoyao agar diserahkan kepada seseorang yang suatu saat Mu'an pilih sebagai penerusnya itulah. Dan ya, orang itu adalah Yuho yang auto terbagung-bagung ketika mendengar nama Long Xiaoyao disebut oleh Mu'an dengan nada begitu ramah. Mu'an paham benar bagaimana pandangan Yuho tentang Long Xiaoyao dan segera menjelaskan kepada muridnya bahwa naga suci kegelapan itu bukanlah master roh jahat, melainkan hanya seorang pria malang yang dibuat tidak berdaya karena cinta. Sesuai tebakan Mu'an, Long Xiaoyao pasti membuat Yuho bengek sebengek-bengeknya kali terakhir mereka bertemu, di mana temannya itu memang sengaja membuat tubuh Yuho berada dalam kondisi pasif dan murni demi menyatukan pil naga dengan tubuh Yuho secara sempurna, sekaligus memastikan agar kesalahan Mu'an tidak terulang pada muridnya. Penjelasan Mu'an langsung memperjelas cerita roh-roh jiwanya tentang apa yang dilakukan Long Xiaoyao pada pertemuan terakhir mereka, dan karena itulah Yuho bertekad untuk membalas budi baik sahabat gurunya tersebut. Mu'an tahu bahwa waktu yang dimiliki sisa jiwanya ini tidaklah lama, dan karena itulah sebelum dia benar-benar menghilang, Doluo naga suci cahaya itu akan memberikan bantuan kepada Yuho untuk terakhir kalinya. Nah, sementara Yuho sedang temu kangen dengan gurunya jauh di pedalaman hutan pertarungan bintang, di Tian keluar dari sarangnya dengan perasaan gelisah, resah, dan gelisah, di mana perasaan resah gelisah ini disebabkan karena dia tidak lagi bisa merasakan keberadaan Yuho. Hal yang membuat Tian menjadi resah adalah kondisi ini hanya bisa disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah Yuho telah meninggalkan dunia, dan yang kedua pemuda itu telah mencapai puncak kultivasinya sendiri. Ketika Yuho masih menyelesaikan pembentukan inti roh keduanya dengan
pembimbingan Mu'an, Xuanji yang sedang menunggu di luar juga berkesempatan untuk bertemu dengan jejak kesadaran gurunya dan segera dibuat terharu ketika kepala Akademi Shrek terdahulu itu menepuk pundaknya beberapa kali. Mu'an berkata bahwa mulai sekarang dia akan sepenuhnya menyerahkan masa depan Akademi Shrek kepada Xuanji hingga membuat Doluo Tauti itu sadar bahwa ini adalah jejak kesadaran terakhir gurunya. Tidak dapat menahan kesedihan, Mu'an nyaris saja meneteskan air mata namun buru-buru bersikap tegar ketika menyatakan bahwa sudah sejak lama dia memikul kemaslahatan Akademi Shrek di pundaknya. Baru setelah itu Mu'an tersenyum kecil bersama dengan jejak kesadarannya yang perlahan mengabur dan akhirnya benar-benar menghilang sepenuhnya di dunia. Situasi di ruang kultivasi Yuho maupun di area kota Shrek secara keseluruhan masih belum benar-benar stabil ketika tiba-tiba saja Ditian berkedip muncul di luar gerbang dan bertanya posisi Yuho hingga membuat suasana kota menjadi semakin gonjang-ganjing. Para tetua Pavilion Dewa Laut termasuk Yan Shaoje ikut muncul di depan gerbang kota sebelum kemudian menjelaskan bahwa Yuho saat ini sedang berada dalam kondisi luka parah sehingga harus memulihkan diri secara tertutup. Ditian bertanya apakah rombongan Kekaisaran Ryu yang melukai Yuho dan menjulidi ketidakmampuan Akademi Shrek melindungi muridnya. Ditian menawarkan diri untuk menyembuhkan Yuho, namun tawaran itu juga ditolak hingga membuat sang dewa binatang meledakkan auranya karena tahu Yan Shaoje sedang berbohong. Ditian mengingat Yan Shaoje bahwa dia sudah hidup hampir 1 juta tahun dan telah melihat terlalu banyak tipu muslihat manusia dengan matanya. Dia yakin Akademi Shrek memang sengaja mengulur waktu entah untuk apa dan hal itu membuatnya semakin kekeh untuk bertemu dengan Yuho. Yan Shaoje mau tidak mau merasa gemetar ketika merasakan tekanan aura Ditian sudah cukup membuat tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali dan pemimpin hutan pertarungan bintang itu nyaris saja menerobos akademi kalau Xuanji tidak lebih dulu muncul untuk menghentikannya. Xuanji dengan tegas meminta Ditian melangkahi mayitnya lebih dulu kalau memang mau mengganggu pemulihan Yuho dan membuat sang dewa binatang cukup terkesan ketika menantang Xuanji dalam pertarungan singkat. Tanpa banyak babi bu, Xuanji melesat ke langit yang tinggi seolah memang ingin menarik Ditian menjauh dari area Akademi Shrek dan huru-hara yang disebabkan Ditian itu auto menarik perhatian antek-antek dajjal Kekaisaran Ryu termasuk juga Zhongliu yang tidak bisa menahan keterkejutan ketika menyadari bahwa sosok yang memicu huru-hara tidak lain dan tidak bukan adalah makhluk terkuat yang ada di benua Doluo saat itu yaitu Raja Naga Hitam bermata emas. Ditian mengingatkan bahwa jarak kekuatan di antara mereka berdua masih terlalu besar sekalipun Xuanji telah berhasil melewati kemacetan ranah dan menerobos level 99 sebagai limit Doluo. Kendati demikian Xuanji sama sekali tidak berniat untuk mundur dan langsung mengerahkan kekuatan penuhnya untuk melawan Ditian. Xuanji memadatkan ki elemen tanah dengan tingkat menggunakan kekuatan roh yang luar biasa hingga membuat bahkan Zhongliu pun sedikit gemetar merasakan bagaimana tanah di seluruh daratan seolah beresonansi dengan sang kepala Akademi Shrek. Ledakan dahsyat terjadi ketika Xuanji melepaskan serangannya, namun ternyata serangan sekuat itu pun tidak mampu menimbulkan banyak kerugian untuk Ditian. Yang lebih buruk lagi, Xuanji mampu merasakan betapa Ditian belum mengerahkan kekuatan penuh untuk menahan serangannya, di mana situasi sudah sesuai dengan penilaian Ditian yang sekali lagi berusaha berkomunikasi baik-baik ketika meminta agar Yuho dibawa keluar. Namun Xuanji tidak mungkin memenuhi permintaan Ditian karena dia tahu jelas apa yang sedang Yuho alami dalam retreatnya. Seperti apa yang Xuanji perkirakan, saat ini Yuho telah sampai pada langkah terakhir pembentukan inti roh keduanya yang juga merupakan momen paling kritis dalam proses penerobosan level 90 ini. Yuho meminta semua roh jiwanya untuk memberikan seluruh kekuatan yang mereka miliki hingga sekali lagi membuat fluktuasi energi yang tidak terukur besarnya memenuhi lautan kesadaran. Sementara Tianmeng dan Liya juga masih berjibaku untuk menstabilkan kekuatan spiritual yang akan ditampung dalam inti roh pertama
bersama sesuai dengan permintaan Yuho, Sunu, Bingbing, Bajio, dan Shobai fokus untuk mengumpulkan sebanyak mungkin kekuatan roh dan menembakkan seluruh kekuatan roh itu lurus-lurus ke arah inti roh kedua yang sedang dipadatkan oleh tuan jiwa mereka. Oke, sekarang kita balik lagi ke pertarungan sengit antara Ditian dan Xuanji di mana kepala Akademi Shrek itu meminta lawannya untuk tidak merasa sudah menang karena dia juga belum mengeluarkan seluruh kekuatannya. Xuanji bertransformasi menjadi wujud Doluo Tautinya sebelum kembali bertukar pukulan puluhan sang dengan sang pemimpin hutan pertarungan bintang. Juji yang sebelumnya masih dia mengamati pertarungan antara Ditian dan Xuanji kini benar-benar segera mengeluarkan perintah persiapan untuk menyerang setelah sebelumnya menerima pertimbangan dari salah satu tetua pemuja yang mengikutinya. Nah, tetapi ketika Juji sudah siap menyerang, Zhongliwu yang sebelumnya udah nggak sabar baku hantam malah meminta Marsekal Agung Kekaisaran Ryu itu untuk mempertimbangkan keputusannya sekali lagi. Nah, sementara Antek Dajjal Kekaisaran Ryu dan Sekte Roh Kudus berdebat tentang keputusan terbaik yang bisa mereka ambil saat ini, situasi pertempuran antara Xuanji dan Ditian menjadi semakin mencekam setelah sang dewa binatang buas akhirnya mencabut pedang naga hitamnya untuk pertama kali. Kemunculan pedang itu sudah cukup membuat hati para tetua Papiliun Dewa Laut yang seluruhnya adalah Doluo tingkat tinggi tergoncang. Bahkan Ji Zuochen sebagai ahli pedang Solen 2 merasakan niat pedangnya ditempa sebegitu rupa hingga mencapai pencerahan dalam sekejap. Karena itulah sekalipun dia merasa bersalah karena Xuanji sedang bertaruh nyawa di luar sana, Ji Zuochen tetap harus segera memasuki retreat untuk menyempurnakan pencerahan yang baru saja dia dapatkan. Di sisi lain, serangan pedang naga hitam Ditian memang berhasil melukai Xuanji, namun hal ini belum cukup untuk melumpuhkan kepala Akademi Shrek itu sepenuhnya. Xuanji masih terus bertarung sekuat tenaga karena satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengulur sebanyak waktu mungkin untuk Yuho menyelesaikan retreatnya. Karena itulah apapun yang terjadi, Xuanji tidak boleh mundur sekarang dan akhirnya menggunakan kekuatan tempur tertinggi yang nyaris tidak pernah dia gunakan seumur hidupnya. Sementara Xuanji bertarung mati-matian melawan Ditian, fluktuasi energi di dalam lautan spiritual semakin stabil hingga beberapa waktu kemudian tampaknya dua buah hati roh dengan kekuatan, atribut, serta arah putarannya sangat berlawanan berpendar bersama di laut spiritual Yuho. Meskipun Yuho sudah berhasil memadatkan inti roh keduanya, Xuanji masih berpikir kalau pemuda itu belum menyelesaikan retreat panjangnya dan berambisi untuk terus mengulur waktu demi memastikan adik seperguruannya itu menjadi seorang master dunia roh dengan selamat sejahtera sentosa. Tepat ketika Xuanji sudah memutuskan untuk menggunakan teknik roh tertinggi yang dia miliki itulah, Ditian segera merasakan sesuatu yang salah. Begitu pula seluruh tetua Papiliun Dewa Laut akhirnya sadar bahwa kepala Akademi Shrek itu akan mengerahkan seluruh kekuatan yang dia miliki dengan memanggil paksa garis keturunan Tauti alias Raja Naga Tanah yang ada di tubuhnya. Perlu diketahui bahwa Tauti adalah murid langsung Dewa Naga yang bisa dibilang kekuatan naganya itu bahkan lebih murni dibanding Ditian. Biar makin jelas, naga terkuat di Solen Raya ini tuh Dewa Naga ya guys ya. Dia punya 9 murid, salah 3 diantaranya adalah Raja Naga Tanah alias Tauti, Raja Naga Cahaya alias bapaknya Ditian, sama Raja Naga Kegelapan alias Ditian. Jadi meskipun secara garis darah emang Ditian lebih gacor, tapi dia masih cucu muridnya Dewa Naga. Sementara Tauti yang jadi roh pelindung Xuanji adalah muridnya langsung. Nah, mungkin karena garis darah Raja Naga
murni itu juga akhirnya membuat Ditian untuk kali pertama merasakan kekuatan yang mampu menekan dirinya. Seperti biasa, Cakradiva akan mencerdaskan kalian yang nonton. Jadi nggak cuman nyeritain doang gitu ya guys ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke perdebatan Suji dan Zhongliwu, di mana menurut Suji justru ini adalah momen paling tepat untuk menaklukkan Ditian dan menggantikan posisinya sebagai makhluk terkuat di benua Doluo. 虽然魂环不能。 Ketika mendengar perkataan Juji, Ditian auto mupeng dan membayangkan betapa besar kekuatan yang dia dapatkan kalau bisa membunuh dan mengakuisisi tulang roh sang dewa binatang buas itu. Dengan kemupengan yang hampir tidak bisa disembunyikan, Zhongliwu pun mendukung keputusan Juji untuk segera menyerang dengan dalih akan mempersembahkan tulang roh untuk Su Tianran. Sementara cincin roh Ditian dapat disimpan untuk Su Yunhan suatu saat nanti. Tanpa mempedulikan penggibahan dua manusia anggaguna di bawah sana, ekspresi Ditian benar-benar menjadi suram dan serius ketika menyadari bahwa saat ini dia memang sama sekali tidak dapat mengungguli Suanji yang udah dirasupin sama paman gurunya. Nah, karena menyadari keunggulan Tauti itulah Akhirnya Ditian malah membuang pedang naga hitam di tangannya sebelum kemudian membalikan badan ke arah hutan pertarungan bintang dan berlutut di atas kakinya. Semua orang auto bingung melihat tindakan Ditian, apalagi mereka sama sekali tidak tahu kalau ada entitas di hutan pertarungan bintang yang ternyata masih berhak mendapatkan penghormatan sedemikian rupa dari sang dewa binatang buas. Tepat ketika itu muncul cahaya perak di dahi Ditian yang diikuti dengan pilar kekuatan dengan warna serupa yang menembus langit di depan mata semua orang. Beberapa lama kemudian warna rambut Ditian turut berubah menjadi perak dan hal yang membuat Suanji merasakan dingin di hatinya adalah bayangan naga perak di belakang punggung Ditian yang bahkan membuat Tauti ikut ingin berlutut padanya. Suanji benar-benar tidak bisa menggambarkan betapa mengerikan aura kekuatan naga perak yang saat ini muncul di belakang punggung Ditian, di mana seolah dengan dukungan aura dari si naga perak penguasa hutan pertarungan bintang itu benar-benar mampu menundukkan Tauti yang jelas-jelas merupakan murid langsung Dewa Naga. Apabila bisa menekan Tauti, berarti tidak berlebihan kalau Suanji menyimpulkan bahwa si naga perak merupakan eksistensi yang lebih tinggi dibanding 9 Raja Naga, di mana eksistensi yang mampu melampaui 9 Raja Naga seharusnya adalah sang Dewa Naga itu sendiri. Tanpa mempedulikan kebingungan yang memenuhi pikiran Suanji, Ditian mengayunkan pedang naga hitam yang sudah berkali-kali lipat lebih kuat dan akhirnya bahkan dengan kekuatan Raja Naga Tanah, Tauti pun tidak mampu membendung kekuatan Ditian yang dirasupi oleh naga perak, hingga akhirnya membuat keinginan bertempur salah satu murid Dewa Naga itu menghilang sepenuhnya. Ditian nyaris saja menghabisi nyawa Suanji ketika lawannya memang sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika tiba-tiba saja sebuah suara menyapa Ditian dari kejauhan, di mana suara itu tidak lain dan tidak bukan adalah milik Yuho yang sudah berhasil menyempurnakan inti roh keduanya. Suara itu disambut dengan kegembiraan penuh Suanji dan para tetua Papilion Dewa Laut karena setelah menyempurnakan inti roh keduanya, maka dapat disimpulkan bahwa Yuho sudah resmi menyandang gelar sebagai Master Dunia Roh level 90. Suara Yuho tampak begitu santai dan ramah ketika menyapa Ditian dan mengembalikan sisik terbalik yang sudah menempel kepadanya selama bertahun-tahun. Ditian tersenyum kecil melihat Yuho berhasil mencabut sisik terbalik, di mana hal ini sudah sesuai dengan dugaannya. Kalau bukan pemuda itu sudah mati, maka kemungkinan lain adalah Yuho berhasil menerobos ranah Master Dunia Roh. Meskipun agak kesal karena artinya dia sudah tidak memiliki penguasaan atas Yuho, namun situasi ini juga membuat
membuat Ditian antusias ketika menawarkan diri untuk menguji kekuatan baru pemuda itu secara pribadi, apalagi setelah melihat bagaimana Yuho menjadi makhluk kedua di benua Doluo yang berhasil memadatkan dua inti roh dengan metode yin dan yang sepertinya. Dengan demikian pertempuran dengan dua makhluk pemilik inti roh terkuat di benua Doluo itu pun tidak dapat terhindarkan lagi. 来战！ Ditian menghancurkan sisik terbalik dengan senyuman kecil di wajahnya sebelum berkata akan menguji sejauh mana kekuatan Yuho sebagai master dunia roh secara pribadi. Sementara Yuho dan Ditian adu-aduan aura master dunia roh dengan dua inti roh yin dan yang, Juzi menyimpan tatapan rumit di matanya setelah menyadari bahwa pemuda yang selalu menempati sudut hatinya itu ternyata memang ada di kota Shrek. Meski demikian Juji segera mengendalikan dirinya karena dia masih perlu menindaklanjuti rencana penyerangan Ditian yang sebelumnya telah didiskusikan dengan Zhong Liwu. Zhong Liwu sudah begitu antusias ketika memikirkan akan mendapatkan tubuh fisik sang dewa binatang dan meminta izin untuk mempersiapkan diri lebih dulu bersama antek-antek dajalnya. 元帅，我这就下去。 全力击杀兽神。 Sebelum Zhong Liwu pergi, Juji memerintahkan rombongan para pemuja kekaisaran Ryu untuk turut membantu ketua sekte Roh Kudus itu mengalahkan Ditian dan membuat para pemuja auto bertinyi-tinyi apakah mereka benar-benar harus membantu sekte Roh Kudus yang jelas-jelas juga hanya memanfaatkan kekaisaran Ryu itu. Juji hanya menyunggingkan senyuman kecil di wajahnya sebelum dengan julid berkata bahwa semua kekesalan mereka akan terbalaskan selama Zhong Liwu benar-benar mampu mengalahkan Ditian. Sementara Juji dan Zhong Liwu merencanakan entah apa di bawah sana, Ditian justru dibuat terkejut setelah melihat bagaimana Yuho yang baru mencapai level 90 mampu menyegel kekuatan ruang bahkan membalikkan kekuatan es ekstrim kepadanya. 今天无论如何都要将令旗交给他，竟然敢战吧！ Tanpa menunjukkan rasa gentar sama sekali, Yuho mengenalkan alat pembimbing roh humanoid miliknya dan membuat Ditian semakin ngebet ingin mengurung pemuda itu di hutan pertarungan bintang untuk selamanya. Yuho menggaungkan tantangan kepada Ditian untuk melawannya sebelum kemudian melesat menuju kamp militer kekaisaran Ryu yang telah didirikan di luar kota Shrek. Juji auto panik ketika melihat Yuho dan Ditian bergerak ke arah mereka dan memerintahkan agar semua alat pembimbing roh tipe pertahanan tertinggi untuk diaktifkan. Namun sekalipun alat pembimbing roh pertahanan tingkat tinggi telah diaktifkan, semua tabir pelindung itu tidak mampu sama sekali membendung kekuatan limit Doluo terkuat di seluruh benua seperti Ditian. Yuho melintasi jalur meriam jiwa kekaisaran Ryu dan membuat ratusan meriam ditembakkan bebarengan ke arah Ditian dalam satu kedipan mata. Sayangnya lagi-lagi alat pembimbing roh tingkat tinggi itu sama sekali tidak menimbulkan banyak kerugian bagi Ditian, malah semuanya dihancurkan hanya dengan satu ledakan kekuatan roh milik sang pemimpin hutan pertarungan bintang itu. Seorang pemuja menggerakkan alat pembimbing roh humanoid raksasa untuk menghentikan Ditian, namun masih tidak ada satupun di antara alat pembimbing roh itu yang mampu melarikan diri atas penindasan tanpa henti. Tidak menunggu lama sampai kamp militer kekaisaran Ryu berubah menjadi lautan api, dan karena sudah tidak ada yang bisa dijadikan ban serep, Yuho pun tidak punya pilihan kecuali menyerang Ditian secara langsung. Ledakan dahsyat meletus di atas langit kamp militer kekaisaran Ryu setelah serangan Yuho dan Ditian beradu hingga membuat separuh lebih dari seluruh bangunan di kamp militer langsung berubah menjadi reruntuhan yang hancur lebur tak bersisa. Ditian mengepakkan sayap naganya untuk meredam efek ledakan, sementara Yuho tidak bisa berbuat apa-apa ketika tubuhnya terhempas jauh ke belakang sambil dipaksa meludahkan seteguk darah. Sampai di sini Yuho sadar sekalipun dia telah memadatkan inti roh kedua dengan metode yin dan yang, jarak kekuatan antara dirinya dengan Ditian masihlah terlampau jauh. Nah, tepat setelah benturan kekuatan yang membuat Yuho sadar bahwa dirinya belum bisa menandingi Ditian itulah tiba-tiba
Tiba-tiba saja rombongan Master Roh tingkat tinggi yang dipimpin oleh Juji menyerbu keluar dari kem militer Kekaisaran Ryu sebelum kemudian melepaskan serangan beruntun ke arah Ditian. Tujuan mereka sudah jelas ingin menaklukkan sang dewa binatang buas dan oleh karena itulah Yuho memilih untuk bersantai sejenak menikmati tontonan menarik ini sambil memulihkan diri dari efek sambil meledakan sebelumnya. Yuho bersantai sambil tersenyum kekecil seolah pemilik mata Ashura itu memang sudah menduga apa yang akan dilakukan oleh Kekaisaran Ryu. Tidak hanya Juji yang sekarang keluar namun juga rombongan Antek Dajjal Sekte Roh Kudus yang keluar bersama dengan Zhongliwu dalam balutan armor perangnya. Puluhan meriam pembimbing roh tertinggi ditembakkan ke arah Ditian, namun hal itu sama saja menjadi angin lalu bagi sang limit Doluo yang sama sekali tidak membutuhkan banyak tenaga untuk menghalaunya. Luan Peng sebagai pengawal pribadi Juji juga segera mengambil tindakan dan menggunakan kekuatan Phoenix apinya untuk membakar tubuh Ditian. Namun sayang seribu sayang serangan Luan Peng juga sama sekali tidak menimbulkan kerugian untuk Ditian sampai kemudian Juji memimpin aktivasi meriam jiwa yang lebih tinggi dan kali ini berhasil membuat sang dewa binatang buas itu mengerinyitkan dahinya karena tidak menyangka bahwa teknologi umat manusia sudah begitu menjadi mengerikan. Meskipun harus diakui bahwa teknologi alat pembimbing roh Kekaisaran Ryu memang berhasil membuatnya terkesan, Ditian pada akhirnya tetap berhasil menghalau serangan meriam jiwa yang mengarah kepadanya sebelum kemudian mendesis marah ketika berkata bahwa dia akan membuat semua manusia bodoh yang sudah memprovokasi dirinya membayar harga yang setimpal. Sekali lagi Ditian mengeluarkan pedang penebas naga dan membuat Luan Peng auto panik ketika bergegas memerintahkan semua orang untuk melindungi Juji. Namun apalah mau dikata ketika ledakan sekali lagi menggema karena tidak ada satupun dari Master Dunia Roh Kekaisaran Ryu yang mampu membendung serangan itu hingga tiba-tiba tiba-tiba saja segel lautan darah yang dirapal oleh Zhongliwu dan kawan-kawan sudah mengunci ruang di sekitar Ditian di mana meskipun segel ruang Sekte Roh Kudus itu masih berada di bawah penguasaan segel ruang Ditian namun masih berhasil menyumbat akses keluar masuk dengan cara yang begitu aneh. Kali ini Ditian merasa cukup terganggu karena banyak manusia bodoh yang terus mengganggunya hingga kemudian tidak mau menunda waktu pertarungan lebih lama dengan mengayunkan pedang penebas naga dan membuat segel lautan darah hancur lebur. Tidak hanya segel lautan darah yang hancur, Ditian juga meluluhlantahkan meriam jiwa tertinggi yang terus menembakkan pilar energi dan berpikir bahwa pertarungan ini akan segera berakhir. Tapi ternyata Ternyata segel lautan darah memang hanya pengalih perhatian bagi Ditian karena ketika sang dewa binatang buas fokus untuk menghancurkan segel ruang itu, Zhongliwu telah selesai memadatkan tombak arwah pendendam lautan darah sebelum melemparkannya hingga merobek tubuh Ditian. Raungan naga hitam mata emas memecah cakrawala dan membuat semua orang terkejut tidak terkecuali Suanji karena dia tidak menyangka kalau Sekte Roh Kudus benar-benar mampu melukai Ditian. Ditian menghancurkan separuh tombak lautan darah hingga membuat Zhongliwu sebagai empunya tombak juga menderita serangan balik. Kendati demikian, Zhongliwu sama sekali tidak terlihat kekesalan karena dia upayanya untuk mendapatkan tubuh fisik Ditian akan segera mendulang keberhasilan. Zhongliwu tidak bisa menahan kegembiraan di wajahnya ketika berkata bahwa puluhan ribu jiwa yang kehilangan nyawa dalam pertempuran hari ini juga akan menjadi pengorbanan yang sepadan. Aura pendendam mulai menyebar keluar dari tubuh Ditian yang membuat Zhongliwu hahaha kesenangan karena rencananya berjalan lancar. Sementara itu Ditian melepaskan geraman rendah setelah mengetahui bahwa manusia hina ini ternyata menginginkan tubuhnya, di mana hal itu membuat mata sang pemimpin hutan pertarungan bintang berubah menjadi merah menyala karena amarah. Ledakan aura luar biasa meletus dari dalam tubuh Ditian dan membuat baik Yuho maupun Suanji cukup terkejut karena untuk kali pertama melihat bagaimana sang dewa binatang buas bertarung dengan serius sampai membakar daya hidupnya. Walau demikian Zhongliwu sama sekali tidak mundur dan justru melepaskan perintah kepada para pendeta Sekte Roh Kudus untuk membantunya menaklukkan Ditian.
Para pendeta agung Sekte Roh Kudus yang berada cukup jauh dari medan perang membentuk sebuah formasi untuk menghisap jiwa-jiwa para prajurit yang sudah gugur. Sementara itu Zhongliwu bergerak sebagai pusat formasi ketika dengan senyuman lebar mengaktifkan teknik roh ke-9 miliknya, yaitu kedatangan kematian. Sosok menyerupai dewa kematian melesat keluar dari dalam formasi di mana sosok itu tidak salah lagi melepaskan aura yang tidak kalah mengerikan dibandingkan dengan menara dewa kematian yang pernah Yuho lihat. Meski demikian Yuho yakin Ditian tidak akan diam saja menunggu aja di mana Mostaro yang sudah hidup lebih dari 800.000 tahun itu memang memadatkan lebih banyak kekuatan roh di dalam dirinya untuk bertarung habis-habisan melawan Zhongliwu. Sementara itu lawan yang dimaksud sama sekali tidak menunjukkan gentar meski harus melawan limit Doluo terkuat di dunia, sebelum kemudian dengan ekspresi semakin gila berkata bahwa dia sudah menghabisi cukup banyak limit Doluo dalam hidupnya. Pernyataan penuh rasa percaya diri Zhongliwu tampak tidak lebih dari sekedar omong kosong ketika Ditian dengan tebasan pedang naganya berhasil menghancurkan dewa kematian yang dipanggil oleh sang pemimpin Sekte Roh Kudus. Zhongliwu juga dibuat terbelalak lebar ketika melihat serangan kuat Ditian, sementara Suangji bahkan berpikir bahwa pemimpin hutan pertarungan bintang itu pada akhirnya tetap memenangkan pertarungan. Namun beberapa saat kemudian ekspresi terkejut Zhongliwu berubah menjadi senang ketika melihat serangan Ditian ternyata masih meleset beberapa senti dan menyadari kalau tombak arwah lautan darah masih bekerja untuk terus melemahkan lawannya. Momentum ini tidak disia-siakan sama sekali oleh Jingliwu ketika sekali lagi bergabung dengan formasi dan meminta seluruh pendeta agung Sekte Roh Kudus untuk bersama-sama mengurung sang dewa binata. Tidak lama setelahnya formasi kembali aktif dan melepaskan rantai-rantai jiwa pendendam yang langsung mengunci tubuh Ditian sampai tidak bisa bergerak sama sekali. Zhongliwu tertawa puas berpikir bahwa rencananya akan segera berhasil. Sementara itu Yuho merasakan penasaran dengan kekuatan tombak lautan darah yang kok rasanya terlalu OP sehingga memutuskan untuk memeriksa seluk-beluk teknik misterius Sekte Roh Kudus itu dengan mata ungu ekstrim miliknya. Yuho dibuat terkejut ketika kemudian menemukan bahwa tombak lautan darah sebenarnya adalah mata formasi yang menjadi rahasia bagaimana Sekte Roh Kudus mampu menggerakkan formasi sebegitu mengerikannya. Yuho pun memutuskan untuk mempelajari formasi tersebut karena formasi lautan darah bisa dibilang salah satu teknik berbahaya Sekte Roh Kudus dan dia memang harus mencari cara untuk memecahkannya. Setelah beberapa lama mengulik-ngulik formasi lautan darah dengan mata spiritual, Yuho pun menemukan bahwa teknik rahasia Sekte Roh Kudus itu menggunakan arwah dendam sebagai perantara dan melukai Zhongliwu yang merupakan titik resonansi formasi akan menghancurkan semuanya. Baru setelah menemukan kelemahan dari formasi, Yuho pun memutuskan untuk berhenti diam saja karena dia sudah berambisi untuk mengambil nyawa Ditian dengan tangannya sendiri apabila waktunya sudah tiba nanti. Oleh karena itulah tanpa aba-aba Yuho membagikan deteksi spiritualnya kepada Ditian menunjukkan bagaimana kerja formasi lautan darah dan Zhongliwu yang menjadi titik kelemahan dari formasi rahasia tersebut. Sementara itu Zhongliwu masih husyuk komat kamit baca mantra Kaya Amba Dukun dan sama sekali tidak memahami apa yang terjadi ketika tiba-tiba saja Ditian sudah melepaskan diri dari belenggu rantai jiwa dan menghancurkan mata formasi yang menyatu dengan akar ilahinya. Dan benar saja hanya dalam sekali serangan Ditian berhasil menghancurkan formasi lautan darah melalui Zhongliwu sebelum kemudian berkedip menghilang setelah sebelumnya berkata akan mengingat permasalahannya hari ini dengan Yuho. Zhongliwu yang merasa sudah selangkah lagi untuk menaklukkan Ditian jelas tidak mau diam saja melihat buruannya pergi begitu saja dan langsung memerintahkan semua antek-antek Dajjal Sekte Roh Kudus untuk ikut mengejar ke hutan pertarungan bintang. Juji tersenyum puas ketika melihat Zhongliwu
memburu di Tian sampai hutan pertarungan bintang, sementara Yo langsung melirik kecil pada seniornya seolah menyadari bahwa sang permaisuri matahari bulan telah menyimpan rencana besar dalam benaknya. 收队。